Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas dari mata kuliah perilaku organisasi mengenai konsep dan kekuasaan yang disusun oleh Ayu Andira, Cici Lisia, dan Rizky Ramdhani. Kekuasaan. Apa perbedaan kekuasaan atau power, pengaruh atau influencer, dan wewenang atau authority? Perbedaan kekuasaan dengan wewenang adalah kekuasaan adalah kemampuan, sedangkan wewenang merupakan hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan. Adapun authority dapat dirumuskan sebagai suatu tipe khusus dari kekuasaan yang secara asli melekat pada jabatan yang diduduki pemimpin. Penggunaan kekuasaan akan perubahan seseorang atau kelompok ke suatu perubahan perilaku yang diinginkan yang disebut pengaruh atau influencer. Jenis-jenis sumber kekuasaan menurut French dan Raven 1956. Yang pertama ada reward power, orang yang ditargetkan patuh agar dapat memperoleh imbalan dari pemimpin. Orang patuh karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Kedua, coercive power, orang yang ditargetkan patuh untuk menghindari hukuman. Orang patuh karena takut dihukum. Ketiga, legitimate power, orang yang ditargetkan patuh karena ia percaya pemimpin tersebut mempunyai hak untuk meminta dan orang yang ditargetkan mempunyai kewajiban untuk mematuhi. Orang patuh karena percaya pada legitimasi pemegang kekuasaan yang bersumber pada jabatan yang dipegang pemimpin. Selanjutnya 4. Expert power, yang ditargetkan patuh karena ia percaya pemimpin mempunyai pengetahuan dan keahlian mengenai cara-cara terbaik untuk melakukan sesuatu. Orang patuh karena mengakui keahlian seseorang. Kelima, reference power, orang yang ditargetkan patuh karena ia mengagumi atau mengidentifikasikan dirinya dengan pemimpin tersebut dan ingin memperoleh penerimaan dari pemimpinnya. Orang patuh pada seseorang karena menyukai dan respek pemegang kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain agar berperilaku sesuai dengan kemauannya. Secara sosiologis, kekuasaan menarik untuk dibahas. Mengapa? Karena kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, bahkan dalam sejarah kehidupan manusia. Kekuasaan itu mempunyai peran yang penting dalam menentukan nasib berjuta-juta orang. Kekuasaan ada dalam setiap bentuk masyarakat, baik kaum masyarakat sederhana sampai masyarakat yang sangat kompleks. Kapan terjadinya kekuasaan? Terjadinya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang penerima pengaruh itu, dengan rela atau karena terpaksa. Orang yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya, untuk materi akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Cici Lisia. Untuk Cici Lisia, dipersilahkan. Sumber-sumber konflik dalam organisasi. Nah, apa itu konflik? Yaitu bagian dari kehidupan berorganisasi yang tidak dapat dihindari. Konflik berakar dari karakteristik struktural maupun kepribadian yang tidak cocok. Nah, sumber daya organisasi tidak melimpah. Pegawai yang mempunyai kepentingan atau pandangan yang beraneka ragam, serta ciri lain yang membuat konflik merupakan realitas yang tidak pernah berhenti. Apakah konflik tersebut memang ada? Itu sebenarnya masalah persepsi. Jika tidak ada yang merasakan adanya konflik, pada umumnya konflik dianggap tidak ada. Nah, tentu saja konflik yang dirasakan sebetulnya bisa tidak ada, sedangkan banyak situasi yang digambarkan mengundang konflik. Sebenarnya tidak demikian, karena para anggota organisasi tidak merasakan adanya konflik tersebut.
Kemudian ada 5 jenis konflik, yaitu yang pertama konflik dalam diri individu, yang kedua konflik antar individu dalam organisasi yang sama, yang ketiga konflik antar individu dan kelompok, yang keempat konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan yang terakhir konflik antar organisasi. Dan yang terakhir ada faktor-faktor penyebab konflik beraneka ragam, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua struktur, yang ketiga saling ketergantungan pekerjaan, yang keempat ketidakjelasan tanggung jawab, yang kelima terakhir ketidakterbukaan terhadap satu sama lain. Selanjutnya, cara mengatasi konflik dalam organisasi. Dalam hidup, konflik kadang tak dapat dihindarkan, baik konflik antara individu dan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lainnya, termasuk halnya dengan kehidupan berorganisasi. Supaya konflik dalam organisasi tidak menimbulkan dampak negatif, kita dapat melakukan hal seperti menahan diri. Alih-alih saling melempar tuduhan atau menyalahkan satu sama lain, lebih baik duduk bersama fokus pada solusi. Tidak memaksakan kehendak. Jika pendapat sudah disampaikan, biarkan hasilnya musyawarah yang memutuskan hasilnya. Berikutnya yaitu sadar diri dan posisi. Jika terpaksa harus mengambil keputusan melebihi kewenangan, sebaiknya konsultasikan dulu dengan senior agar tidak ada pihak yang tersinggung. Selanjutnya, jaga adab. Segala hal harus dilakukan dengan cara terhormat dan bermartabat. Yang terakhir yaitu kompromi, melakukan kepentingan organisasi di atas keinginan pribadi demi terciptanya situasi harmonis merupakan hal yang baik.